ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS. Bersih oke, kuman KO. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan media? Semoga semuanya dalam kondisi sehat saat ini. Dan yang pasti senang sekali nih, saya Tommy Prabowo bisa, ya meskipun saat ini ya, 1 tahun 102 hari pandemi, kita belum bisa tatap muka secara langsung, jumpa kita masih jumpa virtual, tapi yang pasti kita ngumpul bareng hari ini. Saya Tommy Prabowo senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman media. Ini akan menjadi satu momen yang penting sekali teman-teman, karena apa yang kita diskusikan ini benar-benar relevan banget dengan kondisi kita saat ini, di mana kita akan menghadapi pandemi ini bersama-sama dengan kondisi yang nanti akan kita gali bersama-sama tentu saja dengan proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan juga. Saya ucapkan selamat bergabung di Virtual Press Conference SOS Personal Hygiene
serukan tetap waspada dan juga mengajak kita semua untuk memberikan perlindungan maksimal untuk menghadapi ancaman virus berbahaya. Boleh nggak sih? Walaupun nggak tatap muka secara langsung, Tommy nggak bisa ngelihat wajahnya teman-teman media, tepuk tangan secara virtualnya dong buat SOS Personal Hygiene, teman-teman. Kurang kenceng, nggak kedengeran tau. Baik. Terima kasih banyak teman-teman ya. Dan yang pasti semoga semuanya sehat. Ada beberapa hal yang seperti biasa harus saya sampaikan terlebih dahulu, meskipun sebenarnya udah rajin sih Tom, kita sehari ikutan virtual press conference banyak, tapi untuk hari ini kembali saya ingatkan biar sama-sama nyaman gitu ya, untuk kita benar-benar menjadi bagian dari virtual press conference dari SOS Personal Hygiene ini sendiri. Jangan lupa, biar nggak ada feedback teman-teman, silahkan nyaman untuk mengikuti virtual press conference kita, gunakan earphone atau mungkin headset Anda, kemudian yang menggunakan smartphone bisa di auto rotate terlebih dahulu ya, jadi formatnya landscape ya, biar nyaman gitu ya nanti ngelihat presentasinya dan juga obrolan-obrolan saya juga nanti. Dan yang paling penting adalah saya yakin banyak sekali pertanyaan teman-teman yang nanti akan seru banget, karena narasumber kita ini benar-benar penting banget dan juga relevan banget dengan kondisi kita bersama-sama menghadapi pandemi saat ini ya. Silahkan nanti bisa langsung submit saja ya di kolom Q&A, langsung menuju ke kolom Q&A box kita teman-teman. Jangan lupa nanti langsung di submit saja nama Anda, kemudian media dari mana, dan juga pertanyaannya akan ditujukan kepada narasumber yang mana ya. Dan nanti pertanyaan yang sudah ditujukan kepada pembicara-pembicara kita, Tommy akan coba bacakan pada saat sesi Q&A nanti. Nah, oke, biar lebih santai teman-teman ya, mumpung kita jumpa virtual hari ini Tommy udah pakai warna biru-birunya SOS juga. Sebentar saya pengen tanya dulu, untuk teman-teman yang 1 tahun 102 hari pandemi ini sudah berjalan, mungkin banyak juga teman-teman media yang sudah selesai juga vaksinnya ya, karena teman-teman media menjadi salah satu tahap 1 ya, masuk di tahap 1 untuk vaksinasi kemarin, sudah selesai juga sampai dengan vaksinasi kedua, atau mungkin saat ini juga lagi ngejar nih kesempatan vaksinnya teman-teman juga, atau yang sudah nih dosis pertamanya juga udah mulai vaksin, tapi ternyata dari awal pandemi sampai sekarang kewaspadaannya nggak berkurang. Siapa? Coba. Kalau mau tanya soal kewaspadaan teman-teman nggak berkurang itu seperti apa? Boleh cerita nggak? Apakah kayak Tommy yang kemana-mana selalu bawa kantong masker serep sampai setumpuk di teman-teman karena memang tiap hari harus ganti? Kemudian mungkin sama juga kayak Tommy yang harus semprot-semprot juga terus gitu ya, punya disinfektan juga, atau kemana-mana nggak boleh lupa. Jadi sekarang ketinggalan handphone mungkin nggak apa-apa Tom, tapi kalau ketinggalan masker sama hand sanitizer tuh malah bikin deg-degan. Nah, siapa nih teman-teman yang mungkin kewaspadaannya nggak akan berubah juga sama kayak Tommy juga, meskipun sama seperti teman-teman gitu, saya udah selesai juga untuk vaksinasi sampai dengan tahap kedua, di BLBLN ngeprint juga karena ini jadi satu proses yang luar biasa untuk menghadapi pandemi, tapi ternyata masih punya kewaspadaan yang sama. Cerita dong teman-teman yang mungkin masih punya kewaspadaan yang sama. Orang lain ada beberapa yang bilang, lebay itu Tom, parno apa segala macam, tapi saya punya definisi sendiri bahwa ini adalah kewaspadaan yang memang benar-benar jadi kebiasaan atau mungkin jadi habit baru yang saat ini udah jadi habit yang sustain, yang konsisten gitu. Kalau emang sama seperti saya, kita ngumpul bareng udah pas banget gitu ya. Oke, untuk virtual press conference SOS Personal Hygiene menyerukan tetap waspada kali ini, saya Tommy Prabowo nggak akan sendirian karena saya punya 3 narasumber yang benar-benar luar biasa yang akan menjadi bagian dari SOS Personal Hygiene menyerukan tetap waspada kali ini ya. Yang pertama, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu selaku Director Brand Investment and Consumer Engagement SOS, Ibu Winnie Yunitawati. Ya. Bu Winnie, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya, Mas Tommy, Mbak Ririn, juga rekan-rekan media. Salam sehat selalu. Ya, tetap waspada Bu. Ya, dan tetap waspada ya tentunya ya di era pandemi saat ini. Iya. Dan mungkin boleh disapa dulu rekan-rekan media Bu yang bergabung di virtual press conference kita hari ini untuk SOS Personal Hygiene yang hari ini akan menyuruhkan tetap waspada nih Bu. Silakan Bu secara singkat. Ya, oke, semangat pagi rekan-rekan media. Terima kasih nih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dalam virtual press conference SOS Personal Hygiene. Semoga dengan adanya press conference ini makin menambah dan mengedukasi masyarakat Indonesia untuk tetap selalu waspada dan memberikan perlindungan secara maksimal bagi diri sendiri, keluarga tersayang maupun masyarakat lingkungan sekitar. Ya. Alat tempurnya sama nggak Bu kayak Tommy atau lebih banyak Bu? Sama sih, yang basic-basic sama, tapi top up-nya ada lagi yang lain.
Nanti saya pengen tahu ya Bu, bongkar tasnya nih Bu Winnie, saya pengen tahu nih kewaspadaan Bu Winnie seperti apa. Baik, terima kasih Bu Winnie, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, karena saya juga pengen tahu nih sebenarnya menyerukan tetap waspada, ini akan seperti apa, nanti akan kita gali bersama-sama. Terima kasih Bu Winnie. Narasumber kita yang kedua teman-teman, ini bisa dibilang sosok yang paling penting nih untuk kita semua teredukasi dengan baik, ngejalanin pandemi dengan edukasi keilmuan yang jelas gitu ya. Dan saya yakin banget semua teman-teman dia kenal banget dengan sosok yang satu ini. Kalau dari hasil penggalian saya sendiri, saya cukup bangga karena beliau ternyata adalah merupakan vaksinolog pertama di Indonesia dan juga kalau nggak salah yang termuda di dunia saat ini. Jadi kalau berbicara soal ilmu soal vaksin, kita pas banget nih kedatangan beliau ya. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan juga vaksinolog. Saya juga bisa bilang ini pejuang edukasi pandemi di Indonesia saat ini. Akan bergabung juga secara virtual pagi ini teman-teman, Dr. Dirga Saktirambe MSc SPPD. Dokter Dirga, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tommy, teman-teman semua. Tetap waspada ya, Dok? Tetap waspada. Tetap waspada. Dokter Dirga itu transformasi personality-nya itu luar biasa, teman-teman. Saya ngikutin banget dari akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020 tuh. Ketika sudah mulai banyak berita-berita soal pandemi, ini sosok pertama yang saya follow di Twitter. Dari yang sabar sampai ngadepin netizen-netizen ngegas, dia bisa ngegas. Waduh, Dokter Dirga bisa marah. Dokter Dirga, boleh disapa dong teman-teman media yang bergabung di virtual press conference untuk SOS Personal Hygiene tetap waspada kali ini, Dok. Iya, teman-teman media, saya ucapkan selamat datang. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap waspada. Pandemi mungkin masih agak lama, jadi walaupun lelah kita harus hadapi bersama. Tetap waspada. Baik. Setelah ini nanti saya pengen tahu lebih banyak nih seputar vaksin juga dan kondisi pandemi di Indonesia saat ini ya, Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Dirga. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya. Nah, narasumber kita berikutnya, teman-teman media, ini bisa dibilang mewakili kita semua sih ya, sebagai perwakilan dari masyarakat, public figure juga, ibu 2 orang anak ya, mamanya Jasmine dan juga Kak Lea, pengantin baru juga. Tapi kalau saya pengen nyorotnya adalah ini dalam kondisi pandemi tetap sibuk teman-teman. Waduh, kesibukannya malah makin luar biasa. Nikahnya pas pandemi, sibuknya dengan berbagai macam usahanya sebagai entrepreneur juga pas pandemi. Nah, kira-kira beliau nih sebagai seorang ibu juga menjadi public figure juga dengan usaha yang banyak banget ngadepin pandeminya juga seperti apa. Tetap waspadanya beliau tuh seperti apa? Narasumber kita yang ketiga, Ririn Ekawati. Masih dipanggilnya Halo. Ririn atau udah Ibu Ibnu sih sebenarnya? Ririn aja ya. Kak Ririn sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tom, sehat? Sehat, rambutnya dong yang kurang sehat nih Kak Ririn. Gak apa-apa, itu yang bikin unik. Disapa dong teman-teman dia yang udah lama juga nggak ketemuan sama Ririn, silahkan yang pagi ini bergabung di virtual press conference kita untuk SOS Personal Hygiene tetap waspada nih, silahkan Kak Ririn. Oke, sebelumnya selamat pagi buat Ibu Winnie dan juga Dokter Dirga dan teman-teman media yang sudah hadir. Stay safe and healthy dan tetap waspada ya. Siap. Kita lihat nih nanti kewaspadaannya Ririn juga seperti apa ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Ririn ya. Terima kasih banyak. Ya. Siap. Terima kasih. Jadi kita ngumpul-ngumpul bareng nih, dikumpulin sama teman-teman dari SOS Personal Hygiene untuk tetap waspada itu ngapain sih Tom? Jadi kalau kita ngelihat kondisi saat ini ya teman-teman, emang kita cukup prihatin ya, karena memang kita lihat peningkatan angka terkonfirmasi COVID sendiri saat ini melonjak cukup drastis dan sepertinya semakin dekat ya circle-nya ya. 1 dari 25 orang warga di DKI Jakarta juga kalau nggak salah sudah terpapar juga. Nah, saat ini juga kita lihat bagaimana usaha dari pemerintah mengupayakan untuk percepatan vaksin juga. Saat ini juga sudah mulai menyasar untuk masyarakat umum juga gitu ya. Dan berbagai macam upaya juga dilakukan untuk melindungi diri. Kita juga sebagai masyarakat juga ternyata sama nih kayak Tommy juga yang kewaspadaannya memang nggak pernah kendor gitu ya. Dan gimana Anda bersama dengan keluarga pengen banget bisa benar-benar ngadepin pandemi ini dengan makin diperketat lagi protokol kesehatan Anda untuk benar-benar bisa mencegah penularan
virus corona ini, ditambah lagi mutasinya ya. Nah, saat ini memang cukup banyak gitu. Dan bagaimana perlindungan diri ini teman-teman sebaiknya kita lakukan setelah adanya vaksin? Apakah kalau wah udah ngerasa divaksin segala macam, udah nggak perlu lagi nih kita waspadanya udah nggak perlu lagi, perlindungannya udah nggak perlu lagi. Seperti apa nanti akan kita obrolin bersama-sama, dan hal yang lebih lanjut lagi seputar teknis setelah vaksinasi ini berjalan, paralel dengan vaksinasi, kita nih sebagai masyarakat harus melakukan apa nih sebenarnya? Nanti kita akan cari tahu dan juga kita akan gali bersama-sama di virtual press conference kita hari ini. Nah, membuka sesi kita pagi ini, langsung saja saya akan memberikan kesempatan untuk Dr. Dirga Saktirambe, MSc, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dan juga vaksinolog untuk berbagi informasi-informasi terbaru. Tommy dan juga teman-teman media, monggo nih Dr. Dirga untuk diupdate kira-kira informasi terbaru seputar vaksin COVID-19 sendiri seperti apa, kemudian vaksin itu juga seperti apa, karena memang banyak sekali berita-berita yang beredar. Ini kayaknya harus kita luruskan lagi nih. Nah, kita pengen nih dapat informasi terbarunya dari Dr. Dirga dan bagaimana sebenarnya prinsip kerja vaksin dan apa nih yang harus kita lakukan setelah mungkin masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi bahkan sampai dengan dosis kedua. Silakan kita dengarkan bersama-sama teman-teman media. Ini dia Dr. Dirga Saktirambe, MSc, SPPD. Silakan Dr. Dirga. Terima kasih Mas Tommy. Tolong dibantu slide saya ditayangkan. Ya, saya akan menjelaskan pada teman-teman tentang vaksinasi sebagai upaya pengendalian pandemi. Slide. Kita tahu sekarang pada saat ini kita sedang menghadapi ledakan kasus. Boleh dibilang yang kedua ya setelah awal tahun kemarin. Dan hari ini saja itu saya sendirian ini ya, saya punya 26 pasien COVID yang saya rawat. Itu banyak banget, belum dokter-dokter yang lain. Dan kita tahu sampai sekarang obat COVID itu belum ada, sehingga memang pencegahan yang paling utama. Slide. Nah, apa itu vaksin, teman-teman? Jadi vaksin itu suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan menstimulasi sistem kekebalan untuk menghasilkan antibodi ya terhadap suatu penyakit. Slide. Jadi gampangnya itu gini. Orang-orang yang tidak vaksinasi, dia mesti sakit dulu baru kebal. Sedangkan orang yang divaksinasi, dia bisa kebal tanpa harus sakit. Nah, masa kita mesti kena COVID dulu baru kebal? Kan enggak ya? Itulah pentingnya vaksinasi. Slide. Nah, gimana cara kerja vaksin? Vaksin itu, vaksin COVID disuntikan di otot ya, di lengan. Jadi saat vaksin disuntikan, yang pertama tubuh akan mengenali, oh ini ada komponen virus penyebab COVID. Yang kedua, tubuh akan melawan. Sel-sel radang diaktifkan sehingga muncullah antibodi. Dan tidak hanya itu, tubuh akan mengingat. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah divaksinasi, bila kemudian dia terpapar oleh virus penyebab COVID, maka antibodinya segera diproduksi. Slide. Nah, apa isinya vaksin? Nah, kalau kita baca di media sosial itu isi vaksin kayaknya serem banget ya. Ada nanah, bangkai, aduh semua segala macam, itu tidak benar. Jadi kandungan vaksin itu bahan utamanya disebut sebagai antigen. Dalam hal vaksin COVID, maka bahannya adalah virus yang dimatikan. Bukan dilemahkan, dimatikan. Kalau udah mati nggak bisa hidup lagi. Jadi nggak mungkin orang sakit COVID karena vaksin COVID, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin orang swabnya jadi positif karena vaksin COVID, itu tidak mungkin. Juga ada bahan-bahan lain yang semuanya sudah dipastikan keamanannya. Slide. Nah, itu tadi teori-teori tentang vaksinasi, tentang imunisasi. Kita sudah mengerjakan vaksinasi udah puluhan, bahkan ratusan tahun. Kita lihat nih teman-teman ya, ini daftar nama penyakit. Ada difteri, hepatitis, campak, polio, tetanus. Lalu dibandingkan angka kasusnya sebelum dan sesudah adanya vaksin. Ternyata penyakitnya jauh sekali menurun, 100%, 90%, 80%. Ini artinya bahwa betul vaksin itu efektif melindungi kita. Slide. Nah, kita juga sekarang sering mendengar istilah KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada yang demam, ada yang badannya sakit-sakit, ada yang lemas, ada yang jadi laparan, baperan, segala macam, pokoknya dikaitkan dengan vaksinasi. Nah, sebetulnya saat vaksin itu masuk ke tubuh kita, memang ada proses perkenalan antara tubuh dengan vaksin. Ya, jadi ada yang kayak tadi. Nah, tapi mayoritas itu memang hanya bersifat reaksi lokal, yaitu nyeri, kemerahan di bekas suntikan. Sebagian kecil akan demam, ya, akan badannya sakit-sakit. Tapi kita mesti sadar bahwa manfaat vaksinasi itu jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya reaksi pasca vaksinasi. Slide. Ya, bicara tentang vaksin COVID, sampai hari ini itu ada 15 produk ya atau merek vaksin COVID yang digunakan di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia. Slide.
Nah, saat ini itu sudah lebih dari 2 miliar dosis vaksin COVID yang disuntikan ke penduduk dunia. Kalau kita lihat negara-negara besar, negara maju itu berlomba-lomba untuk melindungi penduduknya ya. Indonesia secara pelan-pelan tapi pasti dalam setiap hari itu meningkatkan cakupan imunisasinya. Slide. Nah, ini yang perlu kita sadari. Bagaimana sebetulnya capaian vaksinasi nasional ya yang sudah berjalan beberapa bulan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat datanya secara real time di Kementerian Kesehatannya di website mereka. Nah, secara teoritis untuk mencapai kekebalan komunitas itu diperlukan 70% penduduk, yang artinya harus 181,5 juta orang divaksinasi. Nah, tapi sayangnya sampai hari ini cakupan vaksinasi kita yang pertama ya, yang baru suntikan pertama, itu baru 11%. Ini angka yang sebetulnya masih sangat rendah. Bahkan yang sudah lengkap vaksinasi baru 6,3%. Belum kalau kita bicara tentang vaksinasi pada lansia, yang ternyata perkembangannya sangat kurang ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya capaian vaksinasi kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Slide. Nah, kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah memvaksinasi secara luas penduduknya. Kita dari Inggris, Amerika, Israel, itu mereka telah memvaksinasi penduduknya lebih dari 40%. Apa yang terjadi? Kita bisa langsung melihat ternyata kasus baru dan kematian akibat COVID langsung turun. Inilah prinsip vaksinasi pada masa pandemi. Harusnya secepat-cepatnya dan seluas-luasnya ya, harus ngebut supaya kita bisa merasakan dampak vaksinasi ini. Slide. Nah, sampai hari ini ada 3 produk vaksin COVID yang digunakan di Indonesia. Yang teman-teman perlu tahu, nih, yang pertama, jenis proteksi dari vaksin COVID yang kita gunakan di Indonesia itu terutama efektif untuk mencegah sakit berat dan kematian. Ya, karena harapannya orang tuh kalau divaksinasi pengennya nggak kena COVID sama sekali. Tapi ternyata tidak demikian. Ya. Orang yang sudah divaksinasi masih bisa kena COVID, masih bisa menularkan COVID. Tetapi karena sudah punya antibodi, sudah vaksinasi, maka tidak kena COVID yang berat, tidak masuk ICU, dan tidak meninggal karena COVID. Slide. Oleh karena itu, saya selalu menekankan bahwa tidak ada vaksin yang 100% efektif. Ya, vaksinasi harus bersama dengan 3M. Jadi bukan kalau udah vaksinasi kita bebas ngumpul-ngumpul, tidak. Karena kita ingin melakukan semua upaya pencegahan yang kita bisa agar tetap terlindungi secara optimal. Slide. Nah, ini tadi ya. Jadi kita lihat ini gambar yang bawah saja. Jadi orang yang kuning ini orang yang sehat dan sudah divaksinasi. Orang yang putih orang yang sehat tetapi belum divaksinasi. Saat ada orang yang merah ini yang sakit di tengah kita, maka orang yang kuning, orang yang sehat dan sudah divaksinasi, selain dirinya terlindungi dari penyakit COVID, maka dia juga menjadi benteng pelindung orang-orang di sekitarnya. Inilah yang disebut sebagai konsep herd immunity atau kekebalan komunitas. Sehingga vaksinasi itu bukan hanya merupakan kewajiban pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Slide. Ya, teman-teman, kita sekarang dihadapkan dengan varian-varian virus yang baru, ya, virusnya bermutasi. Virus itu pasti bermutasi. Kalau dia nggak bermutasi, dia dipecat sebagai virus. Ya, itu udah takdirnya dia itu harus bermutasi. Oleh karena itu, kita nggak boleh kalah pintar dari virusnya. Virusnya mengupgrade diri, kita juga perlu mengupgrade protokol kesehatan. Jangan makin memble, ya, makin maskernya jadi tidak disiplin, makin sering ngumpul-ngumpul, itu tidak boleh seperti itu. Slide. Nah, di antara 3M tadi, itu sebetulnya maskerlah yang paling penting, yang paling efektif. Ya. Dan itu penelitiannya banyak sekali bahwa peran masker itu sangat penting dalam mengurangi penularan COVID. Nah, kita perlu mengingat betul, karena tadi virusnya makin aneh-aneh, jadi hanya gunakan masker berkualitas untuk perlindungan yang maksimal. Jangan pakai lagi masker kain, masker scuba, itu sudah nggak bisa. Ya. Yang dianjurkan sekarang adalah menggunakan surgical mask. Atau kombinasi, jadi dalamnya pakai masker bedah, surgical mask, luarnya baru pakai masker kain. Ya, kalau masker N95 itu kan untuk petugas medis, jadi kalau kita untuk sehari-hari memang dianjurkan untuk masker bedah saja. Ya. Lalu jangan lupa, ganti masker tiap 6 jam. Jangan maskernya udah buluk, udah coklat dipakai, terusnya jangan. Tiap 6 jam diganti, atau walaupun baru 1-2 jam udah kotor, udah basah, segera diganti. Saat masker itu basah, maka proteksinya hilang atau berkurang. Itu prinsipnya. Ya.
Dan ingat, momen kritis penularan itu saat kita melepas masker. Entah kita lagi makan-makan ya atau ketemu orang, saat kita membuka masker walaupun hanya beberapa menit, itulah momen di mana virus bisa menginfeksi kita. Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dirga. Jadi kita sudah diupdate ya teman-temannya bagaimana cara kerja vaksin ini seperti apa, kemudian juga pengembangannya juga seperti apa gitu, dan juga bagaimana proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri sampai dengan hari ini sudah seperti apa gitu. Tapi beberapa yang bisa saya catat nih Dr. Dirga bahwa vaksinasi ini menjadi tanggung jawab sosial juga, dan juga jangan lupa bahwa meskipun sudah divaksin ya, vaksinasi sudah berjalan, tetap harus dengan 3M. Karena apa? Karena tidak ada vaksin yang bisa garansi atau menjamin atau efektif 100% gitu ya. Dan yang pasti kalau soal update-nya sendiri, jadi sampai dengan 5 bulan setelah vaksinasi pertama berarti baru 11% ya Dokter Dirga ya. Jadi Betul. ini harus menjadi satu warning yang kencang banget buat kita. Nah, tadi saya juga punya pertanyaan sebenarnya. Dokter Dirga juga menjawab, menceritakan tentang bagaimana banyak sekali mutasi dari virus-virus ini sendiri. Jadi kalau virus itu kalau tidak dimutasi dipecat. Jadi memang virus ini akan selalu bermutasi teman-teman ya. Jadi sudah banyak tuh jenisnya dari alpha, delta segala macam. Saya mikir, waduh ini virusnya bermutasi nih. Kita udah vaksin juga dan kita juga belum tahu nih apakah vaksin kita juga cukup bisa memproteksi dari varian-varian baru ini sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan, ternyata itu kunci pentingnya tadi ya dok, upgrade protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan harus dilakukan, tapi ternyata upgrade ini yang memang harus kita lakukan. Karena gini, virusnya naik kelas, masa kita nggak naik kelas gitu ya dok ya? Ya, betul. Betul. Jadi protokol kesehatannya tetap harus kita jalankan. Kalau kemarin protokol kesehatannya mungkin 2.0, kita menjalankan juga protokol kesehatannya udah 4.0 juga gitu ya. Jadi pemilihan masker juga penting ya. Dari awal sih saya senang sekali gitu dokter Dirga menyatakan, Tom kalau pakai masker harus ada yang ada kawatnya, harus kencang. Kalau saya sendiri gitu ya dok, ini sampai saya gunting. Jadi benar-benar harus rapat banget gitu ya. Karena memang muka saya kan tirus ya dok, jadi agak kegedean gitu kadang maskernya. Jadi saya kencengin lagi segala macam. Tapi terima kasih sekali dokter Dirga. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman juga yang udah punya pertanyaan juga dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Dirga tentang update bagaimana cara kerja vaksin, kemudian proses vaksinasi di Indonesia sendiri seperti apa, bahkan menghadapi varian-varian baru ini gitu ya, apa yang mesti kita lakukan, ternyata upgrade protokol kesehatan kita, termasuk pemilihan masker itu juga penting sekali teman-teman ya. Nggak cuma pemilihan tuh kalau buat saya, makainya juga harus penting banget. Dan tadi juga yang nggak boleh kita lupa bahwa transmisi virus itu bisa terjadi pada saat teman-teman melepaskan masker. Jadi itu juga harus hati-hati. Baik, silakan kalau misalnya teman-teman udah punya banyak sekali pertanyaan buat Dr. Dirga, kita tampung, langsung saja bisa disubmit di kolom Q&A untuk teman-teman bisa diajukan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dirga, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin seputar protokol kesehatan harus di-upgrade, kemudian juga soal vaksin itu sendiri seperti apa gitu ya, silahkan boleh disubmit. Tapi sekarang kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih ya dengan narasumber kita yang lain. Tentu saja saya ingin mengajak Ibu Winnie Yunitawati selaku Director Brand Investment and Consumer Engagement dari SOS untuk bergabung, dan juga Ririn Ekawati nih untuk bergabung juga bersama dengan Dr. Dirga juga gitu ya. Silakan kita undang untuk Ibu Winnie dan juga Kak Ririn bergabung. Siap. Udah gabung nih ya, kita rame-rame nih, pokoknya udah ngumpul-ngumpul nih teman-teman ya. Udah color coordinated banget nih kita pagi ini ya, biar seger ngelihatnya biru-biru nih teman-teman. Mungkin nanti sebelum saya akan nanya ke Bu Winnie dan juga Ririn nih, Dr. Dirga mungkin boleh ulang lagi nih dan juga menjelaskan lagi secara detail. Efektivitas pembentukan kekebalan komunal atau herd immunity untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebenarnya boleh dijelaskan lagi dok, berapa persen penduduk Indonesia harus divaksin dalam pembentukan kekebalan komunal ini sendiri? Ya, jadi secara teoritis 70% penduduk kita mesti divaksinasi. Dan angkanya besar banget, 181 juta orang. Ya, ini pasti butuh waktu dan butuh proses. Tapi tetap kita harus upayanya ke sana tetap harus ada. Jadi teman-teman kalau selalu update setiap hari sudah ada berapa angka nih yang divaksin sekarang, teman-teman juga harus ngelihat ya, sudah berapa angka yang divaksin itu bukan cuma vaksin yang pertama ya, yang udah selesai sampai vaksin kedua itu udah berapa juta atau mungkin berapa persen tuh untuk teman-teman harus tahu. Jadi menuju ke 181 juta itu seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk membentuk kekebalan komunal berarti harus ada 181 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksin. Baik, sekarang saya akan beralih ke Ibu Winnie Yunitawati selaku Director Brand Investment and Consumer Engagement dari SOS sendiri. Bu Winnie tadi sudah diupdate nih tentang
cara kerja vaksin, kemudian pengembangan, bahkan saat ini proses vaksinasi di Indonesia sendiri sudah dilakukan seperti apa, dan juga sudah disampaikan bahwa dengan vaksinasi pun, yang udah divaksin pun 3M atau protokol juga tetap harus jalan. Tapi kalau saya pengen nanya dulu nih ke Bu ini, dari Temposcan sendiri khususnya untuk SOS sebagai brand personal hygiene, untuk memberikan perlindungan maksimal nih Bu, ada saat ini mungkin boleh diupdate, ada berapa jenis varian dari produk SOS personal hygiene yang mungkin bisa di-share ke teman-teman media yang sudah beredar nih di masyarakat saat ini. Silakan Bu ini. Oke, baiklah. Untuk SOS personal hygiene sendiri, kita hadir dengan berbagai macam rangkaian yang cukup lengkap, mulai dari hand sanitizer, hand wash, liquid antiseptik, kemudian body wash, di mana semuanya ini telah teruji 99% mampu membunuh kuman, bakteri, dan tentunya virus. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah semuanya telah tersertifikasi halal. Nah, nggak berhenti di situ, kita juga memiliki keluarga baru dari rangkaian produk personal hygiene, yaitu dengan adanya kehadiran SOS Surgical Mask Protection Triply. Hal ini kami hadirkan untuk melengkapi rangkaian pelindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan lebih sempurna, karena ini merupakan tadi yang seperti dokter katakan ya, hal wajib untuk kita gunakan jika keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang sekitar. Baik, dan ini kayaknya jadi faktor penting untuk upgrade protokol kesehatan ini ya Bu ya, termasuk juga diperkenalkan nih. Jadi keluarga dari personal hygiene, kalau Tommy boleh sedikit rekap gitu ya Bu. Jadi hand sanitizer ada, kemudian hand wash juga lengkap gitu ya, kemudian antiseptik liquid pun juga ada, termasuk juga untuk antibacterial soap atau mungkin antibacterial yang body wash juga ada gitu ya, termasuk yang baru saja diperkenalkan ya Bu ya. Jadi sudah hadir sekarang SOS Surgical Mask Protection. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini halal, apalagi untuk surgical mask protection-nya udah BFE 96% filternya. Jadi ini bisa kita bilang dengan kondisi saat ini, proses upgrade-nya ini tentu saja dengan line up yang benar-benar lengkap nih dari SOS Personal Hygiene gitu ya. Karirin, kalau Tommy kan senang banget nih, karena kalau untuk hand sanitizer cukup milih sebenarnya Tommy, karena tahun ya kayaknya semua udah dicobain. Tapi ketika pakai yang SOS untuk yang spray, saya lebih suka yang spray ternyata, karena nggak tahu kenapa ini keringnya cepat banget, dan di tangan tuh nggak kering, wanginya juga enak. Kalau dirimu sendiri untuk personal hygiene apa nih yang kamu favoritin dari SOS? Menjadi favorit aku. Sebenarnya dua-dua ini selalu ada di dalam tas gitu loh. Tapi kalau dipilih, aku lebih pilih yang spray, karena ini bukan hanya buat tangan, tapi kayak seluruh badan, karena emang aku separno itu gitu ya. Jadi bentar-bentar semprot, dan wanginya enak. Yang paling penting juga nggak bikin kering tangan aku, jadi tetap lembab gitu loh. Betul. Jadi aku lebih milih ini. Jadi alasan Tommy juga, karena kita sehari mungkin berapa puluh kali gitu, kita habis apalagi Tommy gitu, megang mungkin mic, megang laptop segala macam gitu ya. Jadi dan nggak bikin tangan kita kering ya, sama nih favorit Tommy yang SOS hand sanitizer antiseptik yang spray gitu ya, benar-benar ngebantu kita banget. Thank you Rin, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentu saja. Kembali ke Bu ini kali ya, Bu. Ketika saya ngobrol, Bu, saya ngobrol sama ibu saya gitu ya, Bu, saya besok ada acara nih sama SOS Personal Hygiene. Loh, ibu itu taunya ini kan produk perlengkapan rumah tangga nih, Tom. Ibu saya bilang sendiri kayak gitu ya, karena memang taunya pembersih lantai dan juga karbol. Berbicara soal pengembangan ke personal hygiene, apa yang ingin disampaikan Bu? Karena mungkin ibu saya sendiri gitu kenal banget SOS itu pembersih lantai dan juga karbol, perlengkapan rumah tangga gitu. Untuk personal hygiene seperti apa nih Bu? Nah, memang SOS dikenal oleh konsumen awalnya adalah dari pembersih lantai dan juga karbol yang 99% antibakterial. Nah, namun semestinya SOS itu juga memiliki rangkaian personal hygiene yang waktu itu adalah hand sanitizer dan hand wash. Nah, tahun lalu seiring dengan adanya pandemi COVID, itu permintaan hand sanitizer dan hand wash sangat melonjak drastis ya, karena ya tentunya semua masyarakat tiba-tiba menjadikan itu suatu kebutuhan dasar gitu kan ya. Nah, dari sejak itu tim riset ataupun development mulai berpikir untuk inovasi apa lagi yang bisa kita hadirkan untuk lebih lengkap dan melindungi konsumen Indonesia dari hal-hal yang berbahaya, virus dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya hadir dengan berbagai rangkaian personal hygiene yang lengkap, dan ternyata hasilnya sangat diterima dengan baik oleh konsumen ataupun masyarakat Indonesia. Gitu, Mas. Baik,
Jadi nggak cuma home care, kalau nanti saya ngobrol lagi sama ibu saya, Bu, jadi nggak cuma home care, nggak cuma pembersih lantai dan juga karbol, tapi personal hygiene-nya pun juga lengkap sekali gitu ya. Jadi bisa dibilang SOS saat ini hadir dengan perlindungan yang secara menyeluruh gitu ya. Saya sekarang penasaran Ibu, karena sebagai bagian dari keluarga baru untuk personal hygiene gitu ya, apa sih Bu sebenarnya keunggulan dari SOS Surgical Mask Protection yang paling baru ini? Apa yang membedakan dengan Surgical Mask Protection yang ada di market saat ini, Bu? Oke, tentunya kita atau kami dari tim juga mendevelop dan melakukan berbagai uji di laboratorium yang terakreditasi agar bisa menghasilkan produk yang nggak asal ya. Jadi produk yang kita hasilkan harus selalu dengan kualitas terbaik sesuai yang dibutuhkan atau standar oleh masyarakat gitu. Sehingga SOS Surgical Mask Protection hadir dengan tadi BFE Bacterial Filtration Efficiency di atas 96%, dan juga PFE 0,1 mikron yaitu Particle Filtration Efficiency, di mana semuanya itu efektif untuk melindungi dari adanya bakteri, mikropartikel, debu, macam-macam kotoran, dan juga tentunya droplets ya. Nah, selain itu juga masker SOS nyaman untuk digunakan ya, karena masih bisa bernafas lah ya dengan lega gitu. Selain itu ini hadir juga dengan harga yang sangat terjangkau sehingga semua lapisan masyarakat bisa menjangkau atau membelinya gitu, dan hadir juga dekat dengan masyarakat karena bisa ditemukan produk-produk SOS masker ini di supermarket, minimarket, toko-toko sekitar ataupun online store. Nah, selain itu yang utamanya tadi yang udah disebutin juga bahwa SOS ini halal ya, teruji halal karena penting untuk masyarakat Indonesia, apalagi ini dipakai di kulit ya, berdekatan dengan kulit dan mulut. Itu kira-kira, Mas Tom. Baik, halal, kemudian BFE-nya ini 96%, di atas 96% termasuk PFE juga gitu ya Bu. Dan yang pasti juga tadi sempat disampaikan bahwa ini 99% ampuh nih membunuh kuman dan juga bakteri gitu ya, dari berbagai macam produk dari personal hygiene, dari SOS sendiri gitu. Nah, 99% ampuh membunuh kuman dan juga bakteri nih Bu. Ini berarti kalau bisa dibilang sangat membantu sekali gitu ya untuk kita semua menerapkan protokol kesehatan, karena kita dibikin makin secure lagi gitu ya dengan perlindungan ini gitu. Tapi boleh nggak sih Bu di-share caranya bagaimana sih SOS untuk bisa membuktikan klaim dari 99% ampuh membunuh kuman dan juga bakteri? Oke, tentunya sebelum meluncurkan rangkaian produk SOS Personal Hygiene itu melalui tahapan-tahapan uji antimikroba pada laboratorium yang terakreditasi ya, artinya juga diakui oleh pemerintah, sehingga ketika kita klaim bahwa kita mampu membunuh kuman dan bakteri ataupun virus untuk hand sanitizer-nya itu telah melalui riset ataupun metodologi yang telah ditetapkan oleh Kemenkes, sehingga hasilnya adalah benar SOS mampu membunuh 99% kuman, bakteri, dan virus berbahaya. Hal ini memang kami lakukan untuk memastikan produk kami aman digunakan dengan kualitas yang terbaik. Begitu. Oke, jadi scientifically research-nya jelas gitu ya Bu ya, 99% ampuh membunuh kuman dan juga bakteri. Rin. Dan satu lagi Mas Tommy, tadi juga yang telah disebutkan oleh Mbak Ririn bahwa banyak orang atau konsumen bilang pakai hand sanitizer kering atau nggak enak, atau lengket gitu kan ya. Nah, salah satu kelebihan SOS adalah kita cepat kering untuk yang hand sanitizer, dan juga tidak lengket sekaligus lembut di tangan ya, jadi nggak membuat tangan itu kering atau iritasi gitu. Betul. Jadi selama setahun kita tidak hanya benar-benar ngadepin pandemi ini bareng-bareng, tapi salah satu yang bikin menarik hidup kita tuh Bu, hunting hand sanitizer Bu. Jadi ini kenapa berani ngomong gitu ya Bu, karena wah, satu, saya selalu harus cari hand sanitizer yang kandungan alkoholnya di atas 70%, ini 73%, saya sampai hafal loh Bu. Dan kalau saya sih benar-benar di tangannya itu penting banget Bu. Biasa tuh kalau yang lain tuh kadang ngelotok-ngelotok segala macam. Nah, ini benar-benar lembut, keringnya juga cepet gitu ya. Ya, dan wanginya enak banget gitu ya. Rin, soal klaim 99% ampuh membunuh kuman dan juga bakteri itu ternyata ada bukti klinisnya gitu, ada studinya juga. Jadi ini memang nggak main-main. Ngerasa tenang nggak sih ngadepin pandemi kalau kita ada kewaspadaan kita gitu ya, proteksinya ditambah dengan personal hygiene dari SOS yang ternyata halal juga, ditambah lagi untuk surgical mask-nya sendiri ini lebih dari 96% gitu ya untuk BFE-nya. Dan ditambah lagi 99% nih
ampuh membunuh kuman dan juga bakteri. Ngerasa tenang nggak sih ngadepin pandemi kalau dengan proteksi seperti ini? Jujur merasa tenang, karena memang aku prefer dengan memakai masker yang surgical dari awal sampai sekarang pun selalu memakai masker itu, sampai di dalam tas tuh selalu bawa masker untuk cadangan 4-6 jam harus ganti. Kalau tadi seperti dokter bilang, kalau basah cepet buru-buru diganti. Jadi emang banyak banget nih masker di dalam tas aku. Dan sekarang SOS sudah ngeluarin ini, semakin tenang dong ya kan. Apalagi memang dipakainya juga enak banget pas di muka. Kalau seandainya kayak Tommy tadi kan mukanya tirus, tinggal tinggal diikat aja Tom. Tinggal diikat aja ujungnya. Jadi benar-benar harus pas dengan muka kita kan. Dan aku cukup tenang, sangat tenang karena adanya surgical masker protection ini dari SOS. Betul. Bu Winnie, karena Tommy juga masih sering MC virtual juga, dan memang MC-nya kalau misalnya di ruangan ada narasumber lain, saya selalu menggunakan masker. Saya pengen coba sih Bu, karena tadi kan Ibu sampaikan ini breathable, kemudian nyamannya seperti apa. Setelah ini kayaknya karena memang baru diperkenalkan hari ini, saya mau coba nih untuk pada saat live atau mungkin lagi interview narasumber, pengen nih cobain pakai SOS yang surgical mask yang kali ini nih Bu. Karena saya lihat bahannya juga lembut juga gitu ya. Tadi sebentar 99% ampuh membunuh kuman. Nah sekarang soal halal nih Bu. Saya cukup penasaran dengan label halal ini sendiri. Sebenarnya seberapa penting label halal itu untuk produk personal hygiene untuk konsumen Indonesia, dan apa nih yang ingin Bu Winnie sampaikan untuk label halal dari SOS personal hygiene ini sendiri? Tentunya kalau ditanya penting atau tidaknya, penting banget ya, karena kan kita melihat bahwa kebutuhan masyarakat untuk produk personal hygiene yang teruji dan telah tersertifikasi halal sangat tinggi kebutuhannya di masyarakat Indonesia. Nah, seperti kita ketahui mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah Muslim, sehingga produk yang halal atau tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia menjadi kebutuhan dan sekaligus jaminan bahwa produk yang digunakan bersama keluarga ini aman, dan juga tentunya diproduksi dengan cara yang sangat baik sehingga konsumen merasa nyaman ataupun aman untuk menggunakannya gitu. Itu kira-kira. Baik. Jadi semoga teman-teman tidak hanya proteksinya yang memang benar-benar sudah terbukti dan juga ampuh gitu ya untuk benar-benar melindungi teman-teman dari virus berbahaya di luar sana, juga ketenangan teman-teman yang memang ya kita menggunakan satu produk yang akan di badan kita, nempel seharian, kita interaksi juga gitu, dan halal ini sudah menjadi label halal dari produk-produk dari SOS Personal Hygiene gitu ya. Bu Winnie, nanti saya pengen nanya soal tetap waspada, tapi sebelum ke tetap waspada, boleh nggak sih saya kembali ke Dr. Dirga nih, karena saya pengen melihat juga nih dari apa yang tadi sudah saya obrolin barengan sama Bu Winnie dan juga Kak Ririn juga, mungkin kita pengen ngelihat soal tren vaksinasi yang sedang berjalan nih. Jadi euforia vaksinasi sekarang sedang jalan nih, Dr. Dirga, dan meskipun vaksinasi sedang berjalan, kita juga lihat ternyata masyarakat cenderung nggak khawatir keluar rumah dengan kondisi yang kayak gini gitu. Masih banyak juga yang keluar, masih berani ngumpul-ngumpul segala macam. Dan ngelihat dengan kondisi masyarakat saat ini, kebiasaan mereka juga, seberapa efektif nih Dr. Dirga untuk penerapan protokol kesehatan, apalagi yang kita upgrade, ini mampu mencegah paparan dan juga penularan COVID-19, baik untuk mereka yang sudah divaksin dan juga belum divaksin. Ya, saya tahu ekspektasi kita terhadap vaksin itu besar sekali, ya. Pengennya habis vaksinasi, kebal 100%, dan habis itu bebas bisa kembali seperti masa sebelum pandemi dulu. Tapi sayangnya itu belum bisa sekarang, karena satu tadi, cakupannya masih rendah banget, ya. Yang kedua, ternyata kita tahu, ternyata vaksinasi pun tidak 100% bisa mencegah penularan, gitu. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap nomor satu, Mas Tommy. Tetap nomor satu. Protokol kesehatan yang dibarengi dengan vaksinasi. Itulah kunci kita untuk mengendalikan pandemi. Betul. Kalau tadi dengan produk-produk yang dengan berbagai macam teknologi, kemudian 99% ampuh membunuh kuman, termasuk halal juga, BFV-nya udah di atas 96% juga gitu. Kira-kira tepat nggak ini menjadi salah satu bagian penting untuk upgrade protokol kesehatan kita nih, Dr. Dirga? Sangat tepat ya. Tadi sudah dijelaskan soal apa spesifikasi maskernya, itu sangat ideal untuk situasi yang sekarang, di mana kita sekarang menghadapi ledakan kasus ya, virusnya di mana-mana. Jadi hanya gunakan masker yang berkualitas. Jangan pakai masker kain lagi ya, jangan hanya masker kain. Kalau di kain itu double di bagian luarnya. Yang kedua, soal cuci tangan. Cuci tangan itu saya lihat sekarang kita udah mulai meninggalkan. Dulu kita lihat awal-awal pandemi di tiap 100 meter dibikin tempat cuci tangan gitu ya. Sekarang udah mulai ditinggalkan. Hati-hati, tetap penting. Ya, satu,
kalau ketemu sabun itu paling ideal. Tapi kan nggak selalu gampang ketemu sabun. Jadi di kantong itu selalu bawa cairan antiseptik seperti yang tadi dijelaskan. Baik, mungkin sedikit apa lagi yang bisa kita tambahkan atau mungkin Dokter Dirga sampaikan gitu untuk upgrade protokol kesehatan kita biar semakin ketat lagi gitu ya. Selain memang pemilihan masker harus benar-benar tepat, yang wajib kita siapkan baik itu di rumah atau mungkin pada saat kita berkegiatan di luar rumah agar kita tahu bahwa dengan kondisi saat ini protokol kesehatan kita sudah upgrade, apalagi yang kita harus lakukan dan juga siapkan Dokter Dirga. Selain memang masker ya memang harus benar-benar tahu nih spesifikasinya seperti apa. Ya, intinya sebetulnya kan tetap waspada. Jadi begitu kita keluar rumah, ya, kita keluar pintu rumah tuh kita udah tahu virus itu mengintai kita. Gitu. Jadi protokol kesehatan itu jangan cuma jadi jargon, saya selalu bilang. Jadi cuma 3M tapi nggak dikerjakan ya. Jadi pakai masker, hanya buka masker kalau betul-betul penting banget dan merasa itu situasinya aman. Tapi cuci tangan ya, kemudian jaga jarak, dan yang tidak kalah penting menghindari kerumunan dan menghindari ruang tertutup, Mas Tommy. Itu mungkin. Baik. Dok, saya pribadi ada satu tambahan, itu kira-kira sesuai nggak ya, Dok? Kalau saya sekarang trust no one, jangan percaya siapapun. Boleh nggak, Dok, itu saya masukkan ke tamu saya gitu? Ya, boleh aja. Karena gini, terutama personal, di DKI Jakarta kan situasinya sekarang 1 dari 25 orang itu terinfeksi. Ya. Jadi betul, saya selalu bilang, anggap semua orang terinfeksi sampai terbukti sebaliknya gitu. Ini kewaspadaan dan ini demi menjaga kebaikan bersama kan. Jadi sayanya aman, kamunya aman, kita aman gitu. Ya, semoga nggak makin sering berantem sama pasangan aja karena aku nggak percaya sama kamu. Gitu. Tapi yang penting prokesnya itu jangan lupa ya. Baik, terima kasih Dokter Dirga. Wah, Bu Winnie, tetap waspada itu penting banget ternyata. Jadi dengan kondisi saat ini saling ngingetin untuk benar-benar tetap waspada luar biasa sekali. Nah, saya malah penasaran nih, hashtag tetap waspada ini hadir dari SOS Personal Hygiene. Apa sih sebenarnya yang SOS Personal Hygiene ingin sampaikan dengan hashtag tetap waspada ini sendiri, Bu? Nah, setuju dengan yang tadi dokter katakan bahwa walaupun telah divaksin bukan berarti kita kebal gitu, nggak mungkin terkena lagi ataupun terkena virus gitu ya. Oleh karena itu kita tetap meminta masyarakat Indonesia untuk tetap waspada, disiplin ya kan, untuk selalu melakukan protokol kesehatan gitu ya, menjaga kebersihan dan segala macam meskipun sudah menjalani vaksin. Jadi kita tetap harus terus mengingatkan untuk konsumen ataupun masyarakat Indonesia tetap waspada dan disiplin melakukan protokol kesehatan. Ya, baik. Dan selain memang kampanye tetap waspada ini hadir, apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin langkah-langkah nyata dari SOS Personal Hygiene sendiri untuk benar-benar edukasi atau mungkin kampanye tetap waspada ini nyampe dengan baik ke masyarakat, Ibu? Betul, tentunya kita mengedukasi konsumen atau masyarakat Indonesia melalui berbagai media, terutama yang sangat luas jangkauannya seperti televisi ya dan juga digital, di mana di situ kita tayangkan juga bahwa misalnya nih contoh-contoh mau keluar rumah harus pakai masker, sampai rumah cuci tangan, mandi dan segala macam, sebelum makan pakai hand sanitizer. Nah mungkin untuk lengkapnya nih, lebih baik kita lihat langsung ya dari edukasi yang kita lakukan melalui televisi. Mungkin jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pakai SOS masker. Pakai SOS dong ya. Stop! Pakai SOS dong sebelum makan. Aku pulang. Stop! Pakai SOS sebelum melakukan yang lain. Jadilah superhero yang melindungi orang-orang tersayang kita dari kuman dan bakteri. SOS, bersih oke, kuman KO. Nah, itu kampanye kita, sehingga kita harus tetap waspada, sekaligus dengan tetap waspada itu kita bisa menjadi pahlawan loh, menjadi hero gitu, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga tersayang, maupun untuk masyarakat sekitar, gitu kira-kira yang ingin dicapai atau disampaikan oleh SOS. Baik, jadi sejalan dengan kampanye tetap waspada juga dengan semua line up personal hygiene dari SOS, kita semua bisa menjadi superhero juga buat lingkungan kita. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Bu Winnie. Kak Ririn, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol nih tentu saja. Tommy udah selesai nih sampai dosis 2, kalau dirimu sudah vaksin nih belum ya?
jujur sampai saat ini memang belum vaksin karena memang sempat ditawarkan pada saat itu, tapi yang kita ketahui memang kan yang diprioritaskan adalah lansia. Nah, jadi nih sekarang saya bersama keluarga lagi menunggu giliran untuk divaksin karena memang dengan cara itu kita melindungi diri kita dan keluarga kita dan juga ikut menyukseskan program pemerintah untuk vaksinasi nasional. That's why aku lagi menunggu sampai sekarang ini waktunya untuk divaksin, Tom. Oke, dan sambil nunggu nih kesempatan untuk Rin dan juga keluarga bakalan ngelakuin vaksin juga gitu ya. 1 tahun 102 hari nih kita ngadepin pandemi ini bareng-bareng. Dan sekarang vaksinasi juga udah jalan. Ada yang beda nggak sih Rin sebagai ibu gitu ya? Jasmine cukup aktif gitu ya karena jadi dancer juga gitu. Katlea juga lumayan aktif juga. Ada suami juga gitu sekarang. Ada yang membedakan nggak dari perlindungan yang Ririn lakukan untuk keluarga saat pandemi ini dari era sebelum ada vaksin dengan era setelah ada vaksin ini sekarang? Memang nih ya, gara-gara pandemi ini cara kita untuk melindungi diri kita atau keluarga jadi berbeda. Ya awal ini cerita sedikit ya Tom. Awal-awal pandemi ini aku takut banget keluar rumah, segala sesuatunya harus dikerjakan di rumah gitu kan ya. Benar-benar kayak overthinking gitu. Nah tapi kan dengan berjalannya waktu terus kita bisa menerima keadaan gitu. Ini semakin lama tanggung jawab juga harus keluar rumah atau anak-anak atau suami memang banyak bekerja di luar rumah. Ya memang mau nggak mau harus keluar rumah, tapi tetap harus waspada, harus membawa perlengkapan perang kalau saya bilangnya gitu. Perlengkapan perang itu tadi ada hand sanitizer, sabun, cuci tangan, udah gitu masker ganti, menjaga protokol kesehatan dan nggak mau berada di kerumunan banyak orang. Saya paling anti. Jadi tetap harus boleh keluar, tapi tetap harus waspada dan itu selalu saya ingatin terus ke keluarga saya untuk tetap harus menjaga kesehatan dan harus waspada walaupun kita keluar rumah gitu loh. Dan satu lagi, setiap kali pulang ke rumah harus tetap langsung mandi. Jadi kita nyampe rumah berapa kali pun keluar rumah ya segitu banyaknya mereka harus mandi. Kalau enggak kita nggak boleh bersentuhan sama keluarga yang lainnya gitu. Segitunya loh ya. Segitunya. Sampai dengan sekarang. Terus dengan kondisi mutasi yang saat ini ada gitu ya, dan juga lonjakan kasus yang terjadi saat ini gitu. Khawatir nggak punya 2 anak, suami juga aktif juga di luar gitu. Kekhawatiran apa nih yang Ririn rasakan sebagai seorang ibu dengan adanya mutasi virus dan juga ledakan kasus saat ini? Iya, sangat-sangat khawatir. Apalagi yang kita tahu sekarang kasus meningkat, udah gitu. That's why saya nggak capek-capek ngasih tahu ke anak-anak suami. Ayo ya, tetap harus waspada, jaga kesehatan. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang yang kita sayang. Jaga kebersihan rumah. Bukan hanya kesehatan aja nih yang perlu dipikirin, kesehatan rumah. Gimana kalau kita mau sehat tapi tinggal di rumah yang maaf kurang bersih. Jadi memang rumah itu juga harus dipikirkan kebersihannya supaya kita yang ada di rumah ini juga tetap terjaga juga kesehatannya gitu loh. Protokol kesehatan itu penting banget. Pokoknya harus memakai masker, perlengkapan perang harus dibawa. Tiap kali pulang ke rumah harus mandi gitu. Dan sampai saya benar-benar menyediakan kayak sekarang ini ada sabun dari hand wash dari SOS. Saya taruh di botol-botol kecil nih buat anak-anak saya. Kalau keluar rumah langsung dipakai ya. Pokoknya jangan anggap, maksudnya oke kita bisa tenang dengan hand sanitizer, tapi tetap harus cuci tangan yang sering gitu loh. Dan masker itu tadi kita harus cepet-cepet ganti terus-terusan gitu. Tiap 4 jam, tiap berkeringat sedikit pun juga kalau basah harus diganti. Jadi itu yang nggak capek-capek aku selalu kasih tahu ke anak-anak dan suami, ayo dong kalian harus jaga diri kalian untuk orang-orang yang kalian sayang. Jadi benar-benar harus dijalankan nih semuanya dan tetap harus waspada gitu. Jadi ini salah satu perjuangan Ririn gitu ya untuk mengedukasi dan juga memproteksi keluarga di rumah terhadap ancaman virus yang saat ini sedang ada lonjakan kasus, termasuk juga ada mutasi juga. Kalau Katlea sendiri udah ngerti belum sih untuk protokol kesehatan segala macam? Kalau Jasmine kan karena memang udah gede juga gitu. Tapi kalau adiknya gimana nih edukasi ke adiknya untuk benar-benar tahu soal protokol kesehatan nih? Emang udah ngerti sih Katlea? Itulah serunya mempunyai anak yang beda umurnya jauh. Kalau Jasmine dia udah nggak perlu dikasih tahu lagi, dia udah ngerti banget dia harus seperti apa, tetap waspadanya seperti apa untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau Katlea ini memang masih 4 tahun, jadi kita benar-benar harus ngasih taunya itu benar-benar coba lihat harus ada dampaknya, harus ada akibatnya. Jadi ada sebab dan akibat.
Kalau kita nggak pakai masker, nanti kita seperti ini. Jadi Katlea itu di dalam tas kecilnya dia, kalau dia memang harus keluar, di situ udah ada masker, udah ada hand sanitizer, udah ada sabun cuci tangan. Pokoknya semuanya saya bekalin kayak begitu, Tom. Sebegitunya pentingnya ini perlengkapan perang ini buat keluarga saya. Jadi kalau Katlea memang harus dikasih tahu pelan-pelan, tapi akhirnya lama-lama dia mengerti sampai saat ini. Jadi kalau seandainya satu langkah dia ke depan rumah nih, umpamanya dia harus berjemur. Jadi kita punya kebiasaan harus berjemur nih, Tom, setiap pagi. Kalau dia berjemur, oh iya belum pakai masker, dia sendiri yang sadar. Akhirnya dia langsung masuk ke dalam ambil masker gitu loh. Karena memang seringnya dikasih tahu, seringnya diajak ngobrol, akhirnya dia sendiri nyadar kalau memang itu penting banget gitu. Ih, seru ya keluarganya. Tepuk tangan dong buat keluarga Ririn. Jadi berjemur ya, udah kayak liburan aja. Berjemur, ya itu berjemur, olahraga, asupan makanan yang sehat, terus itu vitamin jangan pernah di skip, dan satu lagi kita benar-benar harus cari produk yang kita gunakan untuk kesehatan dan kebersihan rumah yang benar-benar sudah teruji dan juga halal. Itu penting buat aku, apalagi ibu-ibu ini kan kalau memakai segala sesuatu harus ada tenangnya ya kan. Kalau halal pasti kita juga tenang gitu, apalagi anak-anak pakai dan langsung bersentuhan dengan produknya. Betul. Gitu. Ini Bu Winnie dan juga Dr. Dirga bisa kita bilang nggak sih ini salah satu superhero kita karena mewakili keluarga Indonesia juga bahwa yang paling penting dalam rumah emang harus ada yang benar megangin banget, ngingetin gitu ya. Ini superhero-nya keluarganya Pak Ibnu Jamil nih, Mbak Ririn Ekawati kayaknya ya. Tapi Tom, sebenarnya kalau, maaf ya Ririn potong, tapi kalau seandainya bisa dibilang superhero, oke. Untuk keluarga itu adalah superhero, pasti semua ibu itu menjadi superhero untuk keluarga dan anak-anaknya. Tapi kalau aku sendiri superhero itu salah satunya adalah Mbak atau asisten rumah tangga yang ada di rumah. Karena tanpa mereka nih, aku nggak bisa melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan di rumah secara maksimal gitu loh. Jadi mereka adalah salah satu orang yang garda terdepan nih buat kita semua untuk kebersihan rumah, untuk menjaga itu semua. Jadi thanks to Mbak. Jadi aku juga menganggap mereka adalah superhero buat aku. Betul. Kamu provide dengan berbagai macam equipment untuk personal hygiene-nya, si Mbak yang benar-benar menerapkan nih, benar-benar ngasih ya bareng-bareng berarti ya, kolaborasi nih memang untuk kalau memang kolaborasi, betul sekali. Saling membantu, saling berbagi peran. Kalau saya lagi keluar, Mbak yang selalu mengingatkan apa yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi mereka juga salah satu superhero buat saya. Baik, tepuk tangan dong untuk perwakilan superhero kita juga. Ini ada Ririn Ekawati, terima kasih. Kemudian juga buat Ibu Winnie dan juga Dr. Dirga, terima kasih banyak. Ini ternyata Q&A meledak, saya lihat di kolom Q&A. Semoga nanti waktunya cukup ya Dr. Dirga ya, tapi mungkin sebelum nanti kita akan masuk ke Q&A, padahal nanti juga Tommy akan ada kuis juga, pengen bagi-bagi rezeki juga buat teman-teman media, silakan ditunggu. Kita foto bareng dulu dong ya. Sekali lagi karena hadir nih, ada keluarga baru untuk line up dari SOS Personal Hygiene yang saat ini memperkenalkan ke teman-teman media nih, SOS Surgical Mask Protection dengan BFI-nya di atas 96% gitu ya, halal juga buat teman-teman. Kita akan minta untuk Dr. Dirga, Ibu Winnie, dan juga Karin akan foto bareng dulu. Mungkin nggak pakai masker dulu, silakan teman-teman bisa di screen cap terlebih dahulu untuk kebersamaan kita hari ini. Karena kita udah 1 tahun 102 hari, saya akan hitung mundur dari 100 ya. Oh, kelamaan ya Tom ya. Oh, lama banget. Oke, baik. Lower third mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Ya, siap. Kita foto dulu teman-teman, silakan di screen cap. Kebersamaan kita hari ini sekali lagi, vaksin itu penting, tapi protokol kesehatan kita harus kita upgrade ya. Dengan semangat tetap waspada, hari ini SOS hadir personal hygiene dengan line up yang lebih lengkap lagi ya, proteksinya lebih lengkap lagi dengan SOS Surgical Mask Protection dengan BFI di atas 96%. 3, 2, 1. Bu Winnie, kan kita memperkenalkan masker, masa nggak dipakai maskernya Bu? Pakai dong, Dr. boleh dipakai? Yuk kita pakai bersama. Karin boleh dipakai? Tommy pakai yang bengkuang aja ya Bu, Tommy pakai yang bengkuang kayaknya. Lain masker ya. Masker muka itu bukan. Baik, yuk silakan diabadikan teman-teman. Baik, sekali lagi, terimalah ini dia tentu saja untuk bagian dari protokol kesehatan kita yang di-upgrade. Sama yang tadi disampaikan oleh Dr. Dirga bahwa kita harus meng-upgrade juga. Pilihan masker kita harus kita upgrade. Dan saat ini hadir SOS Personal Hygiene dengan Surgical Mask Protection dengan BFI. Filternya tentu saja sampai dengan 96%. Dan tentu saja 99% bisa membunuh kuman dan juga bakteri. Dan halal. 3, 2, 1. Senyumnya pakai mata ya. Kita lihat kalau Dr. Dirga kalau senyum pakai mata tuh gimana sih? Iya.
3, 2, 1. Siap. Baik, tepuk tangan dong teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa virus oke. Bersih oke, virus KO. Ya, itu jangan lupa. Masih baru teman-teman, nanti saya hafalin ya untuk tagline-nya. Oke, kita ngebut ya Dokter Dirga. Pertanyaan banyak banget. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Karena Dokter Dirga juga ada jadwal praktek kalau nggak salah. Ya, kita akan langsung mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak banget pertanyaannya. Semoga bisa ketampung semuanya ya. Kalau misalnya nanti keterbatasan waktu, tetap akan kita share kepada Bu Winnie, kemudian Kak Ririn dan juga Dokter Dirga, dan nanti akan dijawab pertanyaan oleh tim dari SOS Personal Hygiene dan akan disampaikan oleh teman-teman dari Lingkar ya. Dari Nova nih ada Maria. Mbak Maria, selamat siang. Semoga sehat. Gimana? Tertarik dengan personal hygiene yang berlengkap dari SOS? Baik, Mbak Maria, seberapa besar kemungkinan orang yang sudah divaksin masih bisa terinfeksi COVID-19? Berarti ini pertanyaan untuk Dokter Dirga ya. Oke, kemudian faktor apa saja yang bisa membuat seseorang terinfeksi meskipun sudah divaksinasi? Apakah faktor mutasi virus ini berpengaruh membuat vaksin jadi tidak efektif? Jadi kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk terinfeksi kembali, Dokter Dirga, dan kemudian faktor apa saja untuk mereka bisa terinfeksi meskipun sudah divaksin, kemudian faktor mutasi virus apakah berpengaruh juga membuat vaksin tidak efektif? Silakan Dokter Dirga. Ya, tadi saya bilang ya, jadi sifat proteksi vaksin yang kita pakai di Indonesia itu baru terbukti efektif untuk mencegah sakit yang berat, termasuk karena kematian. Sehingga semua orang yang divaksinasi itu masih bisa kena COVID. Semua orang gitu. Makanya tetap 3M-nya mesti kencang. Itu satu ya. Yang kedua, soal mutasi. Betul, beberapa mutasi itu menunjukkan vaksinnya menjadi kurang efektif ya, tetapi secara umum sih masih efektif. Nah, tugas kita itu sebetulnya gimana caranya mencegah supaya virus itu kalau dapat orang yang baru itu pasti akan bermutasi terus. Nah, kita bisa menekan mutasi dengan cara menekan penularan. Salah satunya tentu dengan pakai masker. Kalau kita masker kan kita stop juga untuk nularin ke orang lain seandainya kita sebetulnya positif ya. Jadi itu jawaban saya. Baik. Terjawab ya, Kak Maria ya, dari Nova ya. Ada Sali dari Sindo ya. Oh, masih ada lagi. Oh, Dini dari Liputan 6. Selamat siang Mbak Dini. Untuk Dokter Dirga lagi nih. Dok, jadi masker kain 3 lapis itu sama sekali tidak bisa digunakan tanpa masker bedah. Ya. Kemudian lalu bagaimana caranya agar sampah masker tidak menumpuk? Kemudian terakhir, apakah semprot disinfektan ini efektif untuk membunuh virus? Misalnya saat menyemprot helm ojek online. Ya, betul ya. Nomor 1, masker kain sudah tidak dianjurkan lagi. Lagi pula sekarang itu kan masker surgical itu kan sudah banyak, sudah terjangkau pula harganya ya, nggak kayak waktu awal-awal pandemi. Gunakan masker, hanya masker yang berkualitas. Itu pesan saya. Karena penting banget. Di antara 3M itu masker yang paling penting sebetulnya. Ya, itu satu. Yang kedua, soal sampah masker ya memang itu hal yang tidak terhindarkan ya, namanya kita lagi masa pandemi, tapi pesan saya melepas masker itu juga ada caranya gitu ya, jangan memegang bagian luarnya segala macam supaya tetap terlindungi. Nanti semoga ada teknologi lah yang bisa meminimalisasi dampak sampah masker ini. Yang ketiga, soal cairan disinfektan itu tetap ada manfaatnya. Walaupun prinsipnya sebetulnya virus itu kan dia hidup itu mesti di tubuh manusia, mesti ada sel inangnya. Kalau di permukaan benda dia bisa bertahan sekian jam, tetapi tidak sekuat kalau ada di tubuh manusia. Tapi silakan, boleh tetap menyemprot, membersihkan benda-benda yang permukaannya sering kita pegang. Baik, jadi masih tetap ada peranan ya untuk disinfektan ya. Jadi kalau misalnya tadi naik ojek online, kalau Tommy saya semprot abangnya. Terus dia gak jadi pergi. Oke, Sali, selamat siang. Ini buat Bu Winnie nih. Sali dari Sindo, selamat siang. Ya, mungkin sebelum ke Bu Winnie tadi disampaikan juga bahwa memilih masker medis itu penting sekali dan teman-teman nggak usah khawatir ya. Tadi Bu Winnie juga menyampaikan bahwa ini sangat terjangkau sekali kok teman-teman ya. Dan habis ini saya juga mau nyoba juga benar-benar bisa nyaman nggak sih pada saat kita berkegiatan, pada saat kita harus ngomong terus gitu ya. Oke, nanti kita coba ya teman-teman ya. Bu Winnie, apa sih yang benar-benar jadi pembeda utama dari SOS Personal Hygiene untuk surgical mask protection-nya ini yang kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang sudah beredar di pasaran saat ini? Kemudian apa yang sudah diimplementasikan oleh SOS sendiri dalam menyuruhkan kampanye tetap waspada? Oke, SOS Surgical Mask Protection ini tentunya benar-benar dibuat dari hasil uji ya, nggak asal bikin masker gitu kan. Jadi dengan
PFI atau Bacterial Filtration Efficiency di atas 96% dan juga PFI 0,1 mikron, di mana ini Particle Filtration Efficiency. Itu yang pertama dari sisi kualitas. Selain itu, yang kedua adalah aman dan nyaman ya ketika digunakan, itu nggak membuat sesak nafas atau gimana, masih tetap nyaman untuk bernafas ataupun berbicara gitu. Nah, jadi terlindungi dengan aman, nyaman, tapi nggak bikin susah nafas gitu lah ya. Nah, selain itu yang paling penting adalah tadi halal dan juga adalah harganya amat sangat terjangkau sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu ataupun bisa membelinya. Gitu. Ya. Iya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, kampanye apa gitu kan ya yang sudah diimplementasikan dari SOS untuk menyerukan bahwa pakai masker itu penting gitu, ataukah kita harus tetap waspada, itu gimana sih gitu. Tentunya kita menjangkau konsumen dengan berbagai cara, partnership terutama, misalnya dengan Gojek gitu. Kita membagikan 18.000 sanitizer ke merchant Gojek, GoFood, sehingga merchant GoFood ini akan membagikan kepada para pembeli gitu kan. Jadi kita bisa menyampaikan 18.000 sampel dari sanitizer ini untuk bisa orang pakai gitu. Selain itu kita juga bermitra dengan Traveloka ya, bagi yang membeli tiket ataupun ke Traveloka gitu di bandara bisa mendapatkan seperti kit ataupun safety kit lah ya, yang isinya ada masker, ada sanitizer SOS, sehingga konsumen ataupun masyarakat ketika traveling atau bepergian itu tetap terlindungi dengan SOS. Selain itu ada banyak Mas, kalau disebutin ada di KAI, kita taruh juga hand sanitizer gitu untuk para komuter lain ataupun penumpang gitu. Kemudian kita bermitra juga dengan AirAsia gitu, Bluebird gitu. Nggak kalah penting adalah di mall dan restoran, di mana ini banyak konsumen kan mulai pergi ke mall ataupun ke restoran. Jadi kita ada hand sanitizer juga di mall-mall dan di restoran. Selain itu tentunya rumah sakit juga yang kita sudah lama juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Mayapada dan sebagainya untuk kita melindungi konsumen atau masyarakat agar terlindungi lah ya dari virus, kuman maupun bakteri. Baik. Jadi implementasi nyata dari kampanye tetap waspada dari SOS Personal Hygiene, teman-teman. Jadi kita lihat sendiri bahwa ternyata SOS Personal Hygiene sendiri sudah bermitra dengan berbagai macam pihak gitu ya, untuk benar-benar memberikan proteksi nyata nih untuk masyarakat secara langsung. Baik itu tadi dengan bermitra dengan Gojek, kemudian juga bermitra dengan Traveloka, kemudian Bluebird, Plaza Indonesia, Mayapada, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan semoga dengan melibatkan teman-teman media juga, exposure-nya akan semakin banyak. Jadi kita semua nih akan menjadi bagian penting untuk kampanye tetap waspada bersama dengan SOS Personal Hygiene ini sendiri ya. Baik, terima kasih Ibu Winnie. Ini saya sambil nyobain ya teman-teman ya, kalau kedengaran nyaman kan. Ini saya juga nafas juga bisa bernafas dengan baik gitu. Dan saya lumayan picky juga nih Bu, milih soal masker karena saya tuh jerawatan Bu kalau pakai masker yang nggak cocok. Nah, kita coba nih. Masne gitu, udah nggak ganteng, jerawatan, aduh kesian banget lo Tommy gitu. Makanya ini milih masker juga nih Bu, saya jerawatan nih untuk kalau maskernya nggak cocok. Makanya ini karena lembut banget, nanti saya akan buktikan bagaimana nyamannya dari SOS Surgical Mask Protection ini. Mbak Ica dari Viva, Kak Ririn, ini pertanyaan buat Kak Ririn, tingkat kecemasan gimana nih dibandingkan dengan pandemi tahun lalu dan juga yang sekarang, apakah masih sama? Kemudian kewaspadaan apa nih kewaspadaan yang paling nyata yang Ririn coba lakukan buat diri dan juga keluarga itu seperti apa? Kalau kewaspadaan yang pasti memang tetap harus waspada, terus selalu mengedukasi keluarga dan anak-anak yang pastinya untuk tetap harus mengikuti protokol, terus itu membawa semua perlengkapan perang itu kalau kita memang harus keluar rumah. Nah, tapi kekhawatiran itu pasti sama banget sampai saat ini gitu loh. Malah kok kayaknya semakin hari ini semakin banyak atau semakin meningkat gitu loh. Dan bukan hanya orang-orang yang kita tidak kenal, tapi malah orang-orang yang kita kenal pun tempat memang pernah terkena virus ini. Jadi memang kekhawatiran itu besar banget buat aku sih kalau jujur. Tapi ya tetap kita harus nggak overthinking lagi seperti dulu.
tetap harus berjalan dengan keadaan ini, harus menerima semuanya, dan dengan itu dia tadi harus vaksin kalau kata dokter, dan itu saya menunggu sampai saat ini giliran. Terus tetap harus mempunyai dan pinter-pinter memilih produk yang saya percayakan dengan SOS ini. Kita harus pinter-pinter memilih produk yang memang sudah teruji gitu loh, dan yang tadi halal itu dia, karena memang anak-anak saya, keluarga saya memang harus bisa dibekalin dengan produk-produk yang memang sudah teruji gitu. Baik, berarti sama kayak Tommy ya, kewaspadaan malah makin berkali-kali lipat gitu, tapi Ya, kewaspadaan ini benar-benar bukan jadi parnoan atau malah jadi anxious, ketakutan, tapi lebih kewaspada itu sendiri gitu ya, biar kita nggak menganggap remeh pandemi ini dan nggak ngenyek wabah ini sendiri gitu. Jadi ini yang akan ngebuat kita jejak jalannya gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Apakah kita boleh lanjut ke games? Masih boleh ya? Baik. Dari Mas Rian, ini dari akurat.co. Kak Ririn, boleh jujur nggak sih, pernah nggak ngalamin keluhan-keluhan yang potensinya adalah seperti gejala COVID-19? Kalau misalnya pernah, waktu itu ngatasinnya seperti apa, dan asupan-asupan apa nih yang Ririn konsumsi untuk benar-benar bisa survive di kala pandemi ini, termasuk mungkin pada saat pernah ngalamin gejala-gejala yang agak-agak kayak gejala COVID juga. Nah, kalau sama suami sendiri gitu ya, sama Ibnu gitu ya, yang cukup aktif dengan kegiatan berat, main motor, olahraga juga gitu ya. Bagaimana nih Ririn sendiri untuk memberikan proteksi dan juga ngasih batasan kepada suami dengan kegiatannya yang luar biasa di luar ini? Jadi memang kita harus pintar memilah-milah nih, apa kegiatan yang memang harus kita ambil. Nah, tapi kalau Ibnu memang kan dia siaran, terus banyak keluar rumah juga. Jadi memang selalu diingatin pokoknya vitamin, dan dia kan kalau dia udah deh nggak usah dikasih tahu olahraga, karena memang dia tuh setiap hari kalau bisa dibilang olahraga. Jadi kita benar-benar mengikuti hidup sehat lah kalau buat Ibnu gitu loh. Tapi ya itu, saya selalu melengkapi dia dengan produk-produk yang saya pilih gitu, yang saya percayakan. Ya seperti tadi hand sanitizer, itu dia nggak capek-capek deh Tom untuk ngasih tahu ke dia, jangan lupa ya semprot-semprot, jangan lupa ya maskernya diganti, itu terus-terusan yang saya omongin gitu loh ke dia. Nah kalau buat saya sendiri nih, memang sempat kayak pernah beberapa waktu lalu sempat flu, tapi ya itu dia, di rumah ini setiap 2 minggu kita semuanya swab test, dari mbak sampai anak-anak. Jadi sebegitunya kita tetap waspada dengan keadaan ini, tapi tetap harus juga berjalan kan ya. Nah itu dia, jadi kita tetap swab test selama 2 minggu itu selalu diulang, apalagi kalau kita sudah banyak bertemu orang, pasti saya harus langsung tes gitu. Sempat flu, tapi ternyata itu cuma flu biasa karena kecapean. Tetap minum vitamin dengan makanan dan asupan yang sehat, istirahat yang cukup, alhamdulillah sih baik-baik aja semuanya. Alhamdulillah. Tommy itu keselak makan gorengan langsung swab test. Emang segitu kan ya, kayaknya sekarang itu. Pada keselak gorengan doang gitu. Pokoknya sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke. Sehat-sehat semuanya. Baik. Berikutnya ini dari Republika nih, Mas Adis atau Mbak Adis ya. Adis, selamat siang. Ini cukup spesifik nih Dokter Dirga pertanyaannya. Apakah vaksin yang ada di Indonesia saat ini, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Dirga juga beberapa macam varian vaksin yang digunakan saat ini gitu ya, efektif untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap varian Delta? Satu-satu ya Dok, karena pertanyaannya cukup banyak. Satu ini dulu. Ya, jadi untuk menjawabnya sebetulnya harus ada penelitian yang spesifik ya. Tadi saya bilang kita ada 3 merek vaksin COVID di sini. Yang merek yang terakhir akhir-akhir ini kita gunakan itu efektif terhadap varian Delta. Tapi merek yang awal-awal kita gunakan itu belum ada laporannya. Itu Mas. Wah, jadi teman-teman yang saat ini dapat AstraZeneca berarti lumayan beruntung ya. Gitu, tapi nggak apa-apa untuk yang sama kayak Tommy juga dapat Sinovac, tetap pakai proteksi yang kita upgrade, kita hadapin pandemi ini bersama-sama gitu ya. Terima kasih Dok untuk update-nya. Sekarang lagi ada tren staycation nih Dok, karena udah pada udah mulai jenuh lah di rumah, udah mulai udah kena mental lah kalau kata netizen kata gitu. Jadi sekarang udah mulai maksain diri untuk staycation juga. Aman nggak sih Dok untuk staycation di kala pandemi dengan kondisi yang saat ini? Sebetulnya kalau aktivitasnya hanya dari rumah terus langsung ke hotel ya atau ke villa itu relatif aman. Tapi tadi pilih waktu, jangan numpuk semua di weekend ya, atau jelas-jelas long weekend pada memaksain staycation, janganlah. Weekday kan bisa bagi-bagi waktu gitu. Terus yang kedua, yang penting saat di perjalanan nggak usah mampir-mampir ya.
Tapi kalau hanya di hotel, di villa, nggak kemana-mana, menghindari tempat yang ramai, termasuk di kolam renang, itu hati-hati ya, itu relatif aman. Silakan. Baik, jadi benar-benar ada triknya juga gitu ya, Adis. Terakhir nih, ada cukup banyak saat ini pasien COVID-19 yang isoman di hotel. Apakah aman untuk kita-kita yang sehat menginap di hotel yang sama, namun berbeda lantai dengan pasien COVID-19? Ya, jelas pasti ada risikonya ya. Hotel yang menerima karantina atau isolasi seperti itu pasti ada risikonya. Walaupun beda lantai tetap ada risikonya. Saya sih cenderung tidak menganjurkan. Gitu. Ya. Apalagi kalau AC sentral juga itu cukup bahaya, Dok ya? Iya, apalagi pada situasi yang sekarang nih kan lagi tinggi-tingginya. Dulu ya jangan dulu deh ya, cari yang aman-aman aja dulu. Gitu. Betul. Jadi cari hotel yang memang tidak digunakan untuk isoman gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Firdaus, dari Medcom, Dr. Dirga, apa dampak yang didapat untuk mereka-mereka yang hanya vaksin cuma sekali? Jadi nggak ngelanjutin untuk suntikan keduanya. Misalnya nih ada contoh kasus si A udah ngelakuin suntikan yang pertama, wah kebanyakan tuh baca berita ini itu segala macam gitu ya. Wah vaksin itu ada chipnya, ada magnetnya gitu ya, segala macam gitu. Jadi akhirnya mereka atau dia ini tidak mau melanjutkan untuk vaksin yang kedua. Apa nih dampaknya untuk mereka yang cuma vaksin sekali? Saya selalu bilang ya teman-teman ya, pada masa sekarang ini kalau Anda udah dapat giliran dan Anda tidak vaksinasi, itu rugi banget saya bilang. Ayo segera vaksinasi. Nah, gimana kalau harusnya 2 kali, cuma 1 kali? Itu 2 kemungkinan. Proteksinya berarti hanya sebagian atau sama sekali nggak ada proteksi. Artinya kayak orang yang nggak divaksinasi sama sekali. Oke. Kalau dari saya sendiri, boleh nggak sih dok nanti misalnya berapa lama gitu nambah dengan vaksin yang lain gitu dok? Atau belum Sampai boleh? sekarang di Indonesia baru 2 kali. Karena apa? Karena kita tahu vaksinnya terbatas dan masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum divaksinasi sama sekali. Jadi tentu buat mereka dulu prioritasnya. Oh iya, aku diomelin dokter Dirga. Tom, sabar Tom. Yang lain dulu. Ririn aja belum. Ririn aja belum. Oke, baik. Keterbatasan waktu teman-teman, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Ini berarti pertanyaan terakhir untuk Ibu Winnie Yunitawati. Bu, sudah banyak nih yang benar-benar dihadirkan dari SOS Personal Hygiene gitu ya, dengan line up yang semakin lengkap, termasuk juga kampanye untuk tetap waspada. Kira-kira ke depannya apa nih yang akan SOS lakukan untuk masyarakat Ibu? Atau mungkin ada lagi hal-hal lain yang mau diluncurkan atau mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan untuk masyarakat? Silakan Bu. Oke, tentunya dengan melihat banyak hal baru terjadi atau kebutuhan konsumen yang baru yang kedepannya juga pasti akan banyak membutuhkan hal-hal atau produk-produk lain, tentunya SOS selalu terus berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik untuk masyarakat. Nah, ini tentu sesuai banget dengan core value salah satu di Tempo bahwa kita harus selalu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu nantikan saja inovasi-inovasi produk terbaru lainnya dari SOS. Gitu Mas Tom. Siap. Saya tunggu Bu. Dan yang pasti sebelum kita akan tutup, nanti juga akan ada games juga untuk bagi-bagi saldo GoPay dan juga OVO teman-teman ya. Karena Dr. Dirga akan segera pamit karena akan ada jadwal praktek. Terakhir mungkin dari Dr. Dirga yang bisa disampaikan kepada teman-teman media. Ini ramai banget loh. Hari ini ada 77 yang ikutan. Tepuk tangan dulu buat teman-teman media. Terima kasih banyak. Saya senang banget nih. Kangen sebenarnya ngumpulnya tatap muka, tapi nanti ya teman-temannya tahun depan mungkin kita bisa tatap muka sama teman-teman SOS Personal Hygiene. Terakhir nih dari Dr. Dirga pesannya untuk bisa disebarkan ke masyarakat luas yang bisa ditampung oleh teman-teman media saat ini. Silakan. Ya, teman-teman, pandemi belum terkendali ya. Kita mesti sadar, Pak, mungkin masih akan beberapa saat yang lagi. Kita tahu kita semua lelah, tapi harus tetap waspada. Kita hadapi ini bersama, saling mengingatkan, itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya tadi, 3M itu nomor 1. Masker, jaga jarak, cuci tangan, itu wajib. Dan yang sekarang kedua, kita punya pilihan tambahan, yaitu dengan vaksinasi. Kita belajar dari negara-negara lain yang telah memvaksinasi penduduknya secara luas, ternyata kasusnya bisa menurun, kematiannya menurun. Oleh karena itu, yang terbaik sekarang adalah dengan cara 3M plus vaksinasi. Jangan lengah dan tetap waspada. Baik, terima kasih Dr. Dirga. Karirin mewakili masyarakat dan juga mungkin mau mewakili juga superhero di luar sana. Terakhir pesannya dari Karirin untuk masyarakat mau nih menjadi bagian dari kampanye tetap waspada dari SOS Personal Hygiene ini. Sayangi diri kita, jaga kesehatan buat orang-orang yang kita sayang juga, tetap waspada, stay safe and healthy. Dan satu lagi, harus pintar-pintar memilih produk higienis karena harus tetap teruji dan juga halal. Itu penting banget.
Baik, terima kasih Kak Ririn. Bu Winnie, monggo Bu, sebelum nanti saya akan tutup dengan games bagi-bagi rezeki ke teman-teman media. Terakhir dari Bu Winnie tentu saja dengan hadirnya seruan tetap waspada dari SOS Personal Hygiene. Silakan Bu. Oke, tentunya kita ingin masyarakat Indonesia selalu disiplin dan tetap waspada, dan jangan lupa untuk menggunakan produk-produk SOS untuk perlindungan bagi diri sendiri, keluarga tersayang maupun lingkungan sekitar, sehingga kita bisa cepat keluar dari pandemi ini dan kembali seperti normal. Betul, dan kita semua tetap waspada menghadapi pandemi ini bersama. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa, teman-teman. Ada Ibu Winnie Yunitawati selaku Director Brand Investment and Consumer Engagement SOS. Ada juga Dr. Dirga Saktirambe MSCS PPD selaku dokter spesialis penyakit dalam dan juga vaksinolog. Dan juga sahabat perzodiakan yang sama-sama Scorpio, ada Ibu Ririn Ekawati. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih narasumber-narasumber kita, dan terima kasih juga sudah menjadi bagian dari Virtual Press Conference SOS Personal Hygiene. Serukan tetap waspada ini ya teman-teman. Sebelum saya akan bagi-bagi rezeki, saldo GoPay dan juga OVO buat teman-teman, jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Dr. Dirga tadi gitu ya. Vaksin itu penting, tapi jangan lupa bahwa tidak ada yang namanya proteksi 100% dari vaksin. Jadi teman-teman harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan kondisi lonjakan kasus saat ini, kemudian dengan kondisi mutasi virus, protokol kesehatannya juga harus kita upgrade ya. Tetap waspada ya dengan produk personal hygiene yang memang saat ini dengan jaminan atau garansi yang benar-benar bisa memberikan proteksi yang luar biasa untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga, yuk kita semua menjadi superheroes ya untuk lingkungan kita dengan produk-produk higienis dan juga halal dari SOS Personal Hygiene. Jadi kalau mau milih gitu ya, hand sanitizer ada, antiseptic liquid ada, kemudian antibacterial body wash juga ada, termasuk juga sekarang baru saja diperkenalkan, sudah menjadi pilihan teman-teman, termasuk yang lagi Tommy coba pakai untuk kalau nanti akan nge-MC virtual juga, sudah ada SOS Surgical Mask Protection dengan BFI lebih atau di atas 96%. Oke, saatnya untuk bagi-bagi saldo dulu buat teman-teman. Ini cepet-cepetan ya teman-teman ya, kita bagi-bagi rezeki ya di pertengahan bulan Juni ini. Kalau misalnya Dr. Dirga masih ada, Kak Ririn mau ikutan juga boleh, silahkan ya. Kita akan bagi-bagi saldo GoPay ya atau juga OVO ini sebesar Rp250.000 untuk 4 orang teman-teman media yang menjawab paling cepat ya. Rp250.000 ini saya informasikan bahwa 2,5%-nya akan disumbangkan kepada MC teman-teman. Jadi nanti teman-teman hanya akan mendapatkan sekitar 200.000 saja ya. bohong ya. Cepat-cepatan ya teman-teman ya, cepat-cepatan. Jangan lupa sebutkan nama, medianya dari mana. Nanti teman-teman dari Tempo atau dari SOS Personal Hygiene akan mencoba mencari siapakah teman media jawabannya paling cepat ya. Sekali lagi ini Rp250.000 untuk 4 orang yang paling cepat ya. Pertanyaan pertama. Apa zodiak Dr. Dirga? Bukan. Nggak ada hubungannya. Mesti bukti dulu. Oke, teman-teman, mana yang lebih baik untuk digunakan saat ini? Masker medis atau masker kain? Wah, cepet. Kalau 250.000 cepet ya teman-teman ya. Oke. 10 detik ya. 3, 2, 1, stop. Siap. Pertanyaan kedua, boleh ikut jawab lagi. Jadi kalau nggak beruntung di pertanyaan pertama, nanti ikutan di pertanyaan kedua ya. Oke. Rp250.000 yang berikutnya. Berapa jam lamanya pemakaian masker medis yang disarankan oleh Dr. Dirga tadi untuk diganti? Siap, Mas Rian, cakep, Mbak Hilda. Terus, ayo, yang lain mana nih? Oke. Siap. Mbak Lilis, cakep. Siap. Ayo, tadi kalau ngelihat slide-nya dari Dr. Dirga, berapa jam teman-teman? Ya, Mbak Dwi, terima kasih banyak. Keren. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan minimal 4 macam produk perlindungan dari SOS. Wow. Ayo. Udah ada yang punya itu tinggal di copy paste tuh kayaknya. Ini kita cepet banget. Itu udah punya kayaknya tinggal di paste. Wow. Ini dari Pop Mama. Dari Pop Mama Mbak Gitan juga cepet banget. Wow, hebat banget.
Ini dilihat langsung loh sama Bu Winnie sama Dr. Dirga juga loh teman-teman. Cakep. Ica juga. Tapi tadi ya bener-bener jawab pertanyaan. Saya belum mingkem, masih bacain pertanyaan udah ada jawabannya. Tinggal copy paste kayaknya tadi ya dari artikelnya. Siap. Oke, terakhir. Sebutkan PT apa yang menaungi brand SOS? Sebutkan dengan lengkap. Aku nanti baru mau nanya nih Bu, masih pakai Pasifik gak sih Bu? Cakep, Mbak Dini thank you. Siapa lagi nih? Semuanya ngejawab nih, Mas Yudi, cakep. Mas Dedi, cakep. Waduh. Mbak Dwi juga terima kasih banyak. Siap. Oke. Pertanyaan pertama sudah pasti tahu ya, jawabannya adalah masker medis. Dokter Dirga, sebenarnya relatively aman itu berapa jam sebenarnya? Kalau dari slide tadi saya lihat sebenarnya 6 jam, tapi mungkin banyak masyarakat yang sudah terbiasa tahunya 4 jam. Kalau Tommy juga karena memang ada jerawatan masne gitu ya, 4 jam udah ganti. Sebenarnya gimana nih Dok? Ya nggak apa-apa ya, sebenarnya kan lebih sering lebih bagus, tapi saya bilang maksimal 6 jam, di atas 6 jam itu udah nggak bisa. Nah, begitu kotor, begitu basah segera ganti. Siap, jadi maksimal 6 jam ya. Tahu nggak teman-teman, ini sebenarnya Dokter Dirga harus praktek karena kita seru, beliau tetap stay. Thank you. Siap. 4 produk udah ya. Tadi udah oke ya jawabannya teman-teman ya. Siap. Kalau yang terakhir, Bu ini masih pakai Pasifik nggak sih Bu di belakangnya? Atau mungkin bisa diceritakan PT apa yang menaungi brand dari SOS ini Bu? Benar, masih pakai Pasifik. Induk perusahaannya Temposcan Pasifik. Yeay. Wow. Ayo ada. Bener nggak nih? Karena tadi cuman ada beberapa ya yang lengkap menggunakan Pasifik juga, ya. Iya. Tapi ternyata mostly kebanyakan menjawabnya adalah PT Temposcan. Tapi jangan lupa Pasifiknya ya. Siap. Kita akan langsung umumkan ya. Selamat sekali lagi yang mendapatkan Rp250.000. Ini saldo GoPay dan juga OVO yang bisa digunakan cuma sampai jam 12 siang ya teman-teman ya. Lu maksa gue beli apa Tom? Gitu. Oke, selamat untuk Hanida Syafriani, kemudian Nanin dari Antara, berikutnya dari Grid Health, Nikita, dan yang berhasil menjawab lengkap yaitu PT Temposcan Pasifik. Ini selamat untuk Dini Mutia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak ya. Yuk kita menjadi bagian dari kampanye Tetap Waspada ini. Tentu saja terima kasih banyak sudah bergabung di virtual press conference untuk SOS Personal Hygiene kali ini ya. Jadi sekali lagi upgrade yuk protokol kesehatan kita. Salah satunya adalah dengan tetap waspada. Kemudian juga jadi superheroes juga ya. Benar-benar mau nih menjadi bagian untuk memperkenalkan gitu ya produk-produk yang memang higienis dan juga halal. Dan juga jangan lupa teman-teman pilihlah produk-produk yang memang sudah jelas gitu ya proteksinya, kemudian ingredient-ingredientnya benar-benar jelas untuk membuat kita lebih aman dan juga nyaman lagi menghadapi pandemi yang saat ini mengalami lonjakan yaitu SOS Personal Hygiene. Saya Tommy Prabowo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa vaksin teman-teman dan upgrade protokol kesehatan Anda. Sampai ketemu lagi di acara-acara dari SOS Personal Hygiene berikutnya. Karirin terima kasih, Dokter Dirga terima kasih. Terima kasih. Winnie terima kasih. Thank you. Tetap sehat ya. Sehat dan healthy semuanya. Yeay, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Tom. Sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat ya. Bye.